Halo, selamat malam teman-teman. Halo, Halo, selamat malam, selamat Ibu. malam, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Baik. Oke, sebelumnya saya mau minta maaf karena pada kelas BIPA kali ini saya alihkan di jam malam ya. Karena sejak tadi pagi saya mengalami kendala teknisi jaringan internet. Jadi kelas saya alihkan di malam hari. Dan saya harap teman-teman masih tetap semangat ya, walaupun kelasnya saya alihkan di malam hari. Oh ya, di sini ada siapa aja ya yang hadir di kelas saya pada pertemuan kali ini? Oke, saya akan menyapa. Halo Alis dari Australia ya, dan juga ada Angela. Iya, halo Alis. Kamu bisa mendengar suara saya? Ya, ini sudah. Oh iya, ya maaf sekali ya karena jaringan sejak tadi pagi itu mengalami kendala. Jadi mungkin ini tidak terlalu jelas ya. Saya minta maaf, ada kesalahan. Oke, ini Alis tinggal di mana sekarang? Halo, Ibu. Saya sekarang sedang ada di Jogja. Oh, di Jogja. Tidak pulang ke kampung halaman, ke hometown? Tidak, saya homestay di Jogja saja. Oh, kegiatannya apa saja selama di Jogja? Diisi dengan Eh, apa saya selain berkuliah? saya mengeksplor wisata di Jogja. Saya ke pantai, ke Wah, Parangtritis. ini ya digunakan untuk berlibur ya selama pandemi ini. Yang terpenting tetap Ya, patuhi protokol kesehatan ya, peraturan-peraturan kesehatan harus tetap diterapkan, menggunakan masker, dan juga sering mencuci tangan saat sedang datang ke tempat wisata. iya, Ibu. Terima Ada kasih siapa atas lagi? sarannya. Ya, sama-sama. Ada Angela. Halo Angela. Halo, Ibu. Angela, semoga ini ya, saya rasa juga harus tetap semangat ya, walaupun kelas malam. Iya, Ibu, semangat. Angela sekarang lagi di mana? Sekarang lagi di Singapura, Ibu. Lagi di rumah. Oh, di hometown ya, di kampung halaman. Iya, Sama siapa? Keluarga? iya, bareng sama keluarga. Keluarga gimana? Keadaannya sehat? Sehat semua, meskipun pandemi, sehat-sehat semua sih. Oh iya. Semoga ya, walaupun masih berselimut pandemi, kita selalu diberi perlindungan. Oh iya, ini Angela kalau lagi di kampung halaman, kesibukannya apa aja? Atau suka pergi kemana gitu selama di Singapura? Kesibukannya kadang sama keluarga pergi ke mall gitu, Bu, untuk ngisi waktu luang kayak gitu. Oh, ke mall, ya. Ya, ini pada ini ya digunakan untuk berwisata ya, berlibur ya selama pandemi ini. Pembelajaran tetap kondusif, tetap berjalan, tapi liburan juga tetap berjalan. Oke, jadi pada pertemuan kelas BIPA malam ini, saya akan membawakan tema wisata. Jadi saya akan menunjukkan wisata apa aja yang ada di Indonesia kepada teman-teman yang sangat indah, yang harus dikunjungi oleh para wisatawan baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia yang harus berkunjung ke wisata yang ada di Indonesia. Karena wisata yang ada di Indonesia terdiri dari banyak sekali ya macamnya. Ada pantai, sedangkan pantai sendiri
Itu banyak sekali yang ada di Indonesia, seperti pantai yang ada di Bangka Belitung, yang ada di Jepara, di Yogyakarta ya, itu juga banyak sekali pantainya. Terus yang ada di Manado, itu juga sangat indah pantainya. Terus ada di Bali, Bali juga terkenal dengan kepulauan yang sangat indah, pantai-pantainya. Terus Raja Ampat di Papua, terus juga di NTT, dan masih banyak lagi. Mungkin saya nggak bisa sebutkan, tapi itu beberapa daerah yang memiliki keindahan pantai yang ada di Indonesia. Selain pantai, di sini juga ada bangunan bersejarah ya. Bangunan bersejarah ini meliputi seperti candi, monumen, museum. Indonesia kan terkenal sekali dengan sejarahnya yang sangat kental, yang masih menganut kehidupan bersejarah. Jadi tempat-tempat sejarah yang ada di Indonesia bisa dijadikan tempat wisata sebagai bukti sejarah yang pernah dilalui oleh bangsa Indonesia. Selain bangunan bersejarah, juga ada bukit, perkebunan, dan juga pegunungan. Nah, ini salah satu beberapa contoh wisata yang ada di Yogyakarta. Oh ya, ini ngomong-ngomong, teman-teman udah ada yang pernah pergi belum? Seperti gambar yang saya sampaikan, yang saya tampilkan ini. Mungkin Alis sudah pernah berlibur atau pergi berwisata selama di Jogja ke beberapa tempat ini seperti pada gambar. Halo Alis? Saya pernah ke Tugu, Ibu. Tugu? Wah, iya ya. Ini, oh ya, Alis kan ini ya, stay di Jogja ya, tinggal di Jogja. Oh ya, ini Tugu apa yang menurut kamu menarik? Kenapa kamu pergi ke Tugu? Kan banyak sekali wisata yang ini ada di Yogyakarta kan, seperti beberapa gambar yang saya tampilkan ini. Ini baru beberapa, kan di Jogja masih banyak sekali ya wisata yang sangat indah. Kenapa Alis pergi ke Tugu? Karena di Tugu itu kan pusatnya Jogja ya Ibu, jadi lebih gampang untuk datang ke sana daripada saya ke wisata-wisata alam begitu. Dan dekat juga dengan Malioboro, dengan pusat kotanya, jadi sekalian begitu Ibu. Oh iya, iya benar. Selain Jogja memiliki Tugu sebagai pusat kota, di Tugu ini kan terletak di ini ya, Jalan Malioboro ya. Di sana kan juga wisatanya kan sangat terkenal, sangat mudah dijangkau, fasilitasnya juga memadai, juga bisa dilewati oleh bus. Jadi kalau mau pergi ke Tugu ini transportasinya mudah. Kalau Angel pernah pergi kemana? Oh ya, sebelumnya Angel udah pernah tinggal belum sih di Indonesia, khususnya di Yogyakarta? Atau selama kuliah ini masih secara online? Belum Pernah tatap Ibu, muka? Oh, sudah pernah. tapi cuma jalan-jalan aja Ibu. Kalau Oh, untuk perkuliahan secara online. masih online ya? Belum pernah pergi berwisata ke Jogja? Ke Jogja sudah pernah dulu, tapi Oh, di mana? Berlibur kemana tempatnya? seperti tadi ada Malioboro, terus ke pantai juga Ibu. Oh, jadi menurut ini ya sesuai gambar yang C ya, pernah pergi ke pantai ya. Ini kira-kira pantai apa ini kira-kira? Yang itu apa? Parangtritis, benar kan Ibu? Benar, Parangtritis. Jadi Parangtritis itu pantainya ini terlihat sangat indah karena kita bisa menyaksikan matahari terbit dan tenggelam secara langsung, sinarnya itu sangat terlihat sangat indah gitu. Jadi banyak sekali yang pergi berwisata ke Pantai Parangtritis. Kalau ini gambar yang B belum pernah. Ini Taman Sari ya. Taman Sari ini juga ada di pusat kota Jogja. Jadi tidak jauh dari Malioboro.
Kalau yang ini, Candi Prambanan ini juga banyak sekali wisatawan atau orang yang ingin berlibur atau berwisata ke Candi Prambanan. Oke, di sini saya akan memperkenalkan beberapa wisata yang ada di Indonesia yang tersebar di berbagai daerah. Nah, seperti ini contohnya Gua Jomblang. Dan mungkin saya akan meminta bantuan teman-teman untuk membaca. Di sini ada yang bisa untuk membaca. Saya akan menunjuk Alis ya. Halo Baik, Alis. Ibu. Oke, Halo. dibaca ya. Ini bacanya Goa Jomblang. Oke. Silahkan Alis. Dimulai dari sekarang? Iya, boleh silahkan. Baik. Goa Jomblang. Benar, Ibu, penyebutan saya? Ya, benar sekali. 4. Goa Jomblang termasuk salah satu wisata ikonik di Jawa Tengah. Di wisata ini, kamu akan diajak turun ke perut bumi sedalam 80 meter. Turunannya pun terbilang menantang. Bukan turun dengan tangga, melainkan teknik tali tunggal berbekal keamanan lengkap. Tidak hanya itu, yang menjadikan tempat ini begitu dikenal di dunia adalah masuk dan jatuhnya cahaya matahari dari celah-celah dan lubang goa sehingga menciptakan keindahan alam yang menakjubkan. Iya, bagus sekali ya pengucapannya Alis. Sudah lancar ya. Iya, memang. Terima kasih, Ibu. Iya, sering berlatih ya Alis, biar semakin lancar lagi membacanya. Dan, oh ya, udah ada yang pernah pergi ke Gua Jomblang belum? Ini yang ada di Jawa Tengah ya. Belum, Ibu. Saya belum, Ibu. Belum ya. Jadi Gua Jomblang ini sangat terkenal karena keindahan ini cahayanya yang masuk ke celah-celah dari lubang gua tersebut. Jadi Alis mungkin ada yang ingin ditanyakan setelah membaca tadi, ada kosakata yang mungkin tidak dimengerti? Baik, Ibu, saya sebetulnya kurang paham akan perut bumi itu seperti apa. Apakah bisa dijelaskan? Pertanyaannya, iya bagus sekali ya Alis. Iya. Oke, saya akan menjelaskan. Jadi di Indonesia itu ada beberapa penyederhanaan bahasa. Jadi kayak perut bumi itu maknanya bagian di bumi yang terletak di tengah-tengah, atau kita bisa sebut in the middle of the cave. Jadi suatu tempat itu tuh terletak di tengah-tengah bumi gitu. Jadi seperti kita berbahasa itu kayak berada di bagian perut bumi gitu. Bisa dimengerti, Alis? Bisa. Terima kasih. Sangat jelas. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke wisata yang berikutnya. Nah, ini ada wisata Gunung Bromo. Ini pasti udah pada tahu ya, mungkin kalau sering mencari tahu wisata yang sangat terkenal atau famous yang ada di Indonesia. Gunung Bromo ini wisata yang wisatawannya itu sangat banyak sekali setiap tahunnya yang pergi berwisata ke Gunung Bromo. Dan ini saya akan meminta bantuan untuk membacakan, mungkin Angela. Halo Angela. Halo, Ibu. Oke, minta tolong untuk dibaca ya. Baik. Bisa dimulai, Ibu? Ya, silahkan. Gunung Bromo adalah Gunung salah Bromo. satu Bromo. Ya,
tidak Bromo, cuman ini langsung ke Bromo. Bromo. Ya, benar. Gunung Bromo adalah salah satu gunung api yang masih aktif di Indonesia. Gunung yang memiliki ketinggian 2.392 meter di atas 92 meter. 2.392 meter Ya. di atas permukaan laut ini merupakan destinasi andalan Jawa Timur. Gunung Bromo berdiri gagah dikelilingi kaldera atau lautan pasir seluas Kaldera. 10 km persegi. Wisatawan yang berkunjung ke Gunung Bromo akan disambut oleh pemandangan yang indah. Salah satu hal yang terkenal dari Gunung Bromo adalah golden sunrise-nya. Gunung Bromo dinobatkan sebagai tempat yang menawarkan pemandangan matahari terbit terbaik di Pulau Jawa. Sesaat setelah momen matahari terbit berakhir, wisatawan akan kembali disuguhkan pemandangan yang tak kalah indahnya, yaitu pemandangan negeri di atas awan. Ya, terima kasih, Angel. Lancar sekali juga ya ini membacanya. Tapi saya minta tolong diulangi yang bagian ini ya, bagian atas yang Gunung Bromo berdiri. Nah, itu tolong diulangi ya. Angel, maaf, saya tadi tidak terlalu mendengarkan. Tidak terlalu terdengar yang bagian Gunung Bromo. Gunung Bromo berdiri gagah dikelilingi kaldera atau lautan pasir seluas 10 km persegi. Ya, benar. Tadi tidak terlalu jelas ya waktu menyebutkan. Oke, jadi Gunung Bromo itu wisata yang ada di Jawa Timur. Wisatawan pergi ke sini untuk mengambil situasi atau momen berfoto dengan awan. Jadi awan terlihat sangat jelas sekali saat kita berada di wilayah atau kawasan Gunung Bromo. Oke, kita lanjut ke wisata berikutnya. Nah, wisata berikutnya ini ada Tangkahan Eco Park. Oke, Angela bisa bantu untuk membaca? Halo Angela. Baik, Ibu. Ya, silahkan ya, saya minta tolong untuk dibacakan. Tangkahan Eco Park merupakan merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Gunung Leuser. Tempat ini Leuser. Ya. Tempat ini sudah dipercaya tempat yang sangat kaya akan ekosistem habitat alam yang mendunia. Wisatawan asing sebagai The Hidden Paradise of Sumatra. Tentunya di tempat ini bisa melihat penangkaran gajah dan bermain di alam. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Angel.
Jadi di Tangkahan Eco Park ini wisatanya itu langsung dengan alam. Jadi banyak sekali kalau bagi teman-teman yang suka dengan binatang, khususnya gajah, nah teman-teman bisa nih pergi ke Tangkahan Eco Park, jadi bisa langsung berinteraksi dengan gajah-gajah yang ada di Sumatera ini. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, karena di sana juga ada pemandunya, atau sudah diarahkan ya, sudah dijaga, jadi teman-teman nggak perlu takut kalau ingin berinteraksi langsung dengan gajah-gajah yang ada di Tangkahan Eco Park ini. Jadi sudah aman. Kalau teman-teman mungkin ada yang suka pergi berwisata, bertemu dengan binatang-binatang, nah Eco Park ini cocok sekali mungkin. Jadi teman-teman mungkin suatu saat bisa ya pergi ke Tangkahan Eco Park ini. Di sini ada yang suka hewan gajah atau ada yang pernah melihat hewan gajah? Melihat sudah Ibu gajah. Oh iya, jadi di mana? Di kebun binatang? Di zoo? Oh iya, Oh di iya, kebun ya. binatang. Lebihnya sama ya, cuman kalau di Tangkahan ini, di Tangkahan Eco Park ini gajahnya sangat banyak sekali dan dibudidaya atau dilindungi oleh Tangkahan Eco Park ini. Nah, di sini ada beberapa contoh kosakata yang mungkin teman-teman belum mengerti atau belum memahami dari beberapa teks bacaan setelah teman-teman membaca tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Mungkin saya ingin bantu untuk minta dibacakan lagi ya, Elis. Tolong minta dibacakan untuk kosakatanya. Baik, Ibu. Kosakata. Wisata. Berkunjung. Ya. Ekosistem. Penangkaran. Kawasan. Menantang. Seru. Ya. Rencana. Rentangan. Bentangan. Tangan, ya. Alam. Iya, alami. 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 Ya, benar. Alami. Ya. Terima kasih, Elis. Ini saya panggilnya Elis atau Alis ya? Ini agak membingungkan ya dari tadi. Saya ini panggilnya apa ini ya? Kok baru terasa ya? Kayaknya tadi saya panggilnya. Terserah Ibu saja. Oh iya. Terserah senyamannya saja. Ya, iya. Maaf ya, mungkin saya salah membaca mungkin. Ya, Iya, ada yang. biasanya Alis juga. Oh iya, terkenalnya apa? Alis atau Elis? Alis. Oh, Alis ya. Jadi tetap menggunakan konsonan ya atau bahasa A ya. Kalau biasanya kan A itu kan ini bisa dibilang Elis atau bisa dibilang Alis juga sih ya. Iya, karena saya sudah lama di Indonesia, jadi teman-teman saya memakai bahasa Indonesia. Oh iya, bagus sekali ya. Berarti sudah terkenal menggunakan Alis ya. Berarti sudah nyaman menggunakan Iya, bahasa. Ibu. Ya. Ini dari kosakata ini ada yang ingin ditanyakan atau ada beberapa kosakata yang belum ngerti? Mungkin sebagian sudah ya, karena kan ini sudah beberapa kali pertemuan sampai ke kelas saya ya. Mungkin ini ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan ya ini. Nah, kalau ada kosakata yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kosakata mengenai kosakata? Iya. Saya ingin bertanya, Ibu. Iya. Ini saya baru mendengar kata seru itu. Seru itu seperti apa ya? Karena sepertinya saya pernah, tapi juga agak lupa. Seru Ya. ini saya baru mendengar. Kalau ini kosakata seru ini, jadi tuh artinya menyenangkan. Kalau seseorang kan pergi berwisata, itu kan sering bilang kalau tempat wisatanya itu seru. Dan itu artinya itu menyenangkan. Jadi kalau kamu pergi ke suatu wisata dan kamu merasa bahagia atau menyenangkan, nah kamu bisa menggunakan kata seru
atau menyenangkan. Sebenarnya sama aja seru atau menyenangkan, itu bisa sekali dipakai. Jadi kayak senyamannya kamu atau lawan bicara kamu sedang berbicara dengan siapa gitu. Bisa memakai seru atau bisa memakai menyenangkan. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Iya, sama-sama. Saya Ibu. Ya, Angela, silahkan. Itu apa penangkaran? Oh, penangkaran. Iya, iya. Penangkaran. Jadi, penangkaran itu tempat hewan atau tumbuhan yang memang sudah dikelola atau dijaga oleh suatu daerah. Gitu. Jadi kayak contohnya tadi ya, ini yang ada di Tangkahan Eco Park. Jadi gajah-gajah ini mereka dijaga atau dikelola di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser ini di Tangkahan Eco Park. Gitu. Jadi tempat hewan atau tumbuhan yang dijaga atau dikelola gitu biasanya. Bisa dimengerti, Angela? Oh, begitu, Bu. Iya, bisa dimengerti. Baik, terima kasih. Ini teman-teman kalau mungkin ada kosakata yang banyak sekali belum ditemukan, bisa ya nanti kalau di luar kelas bisa menghubungi saya, bisa menanyakan gitu. Jadi kayak kalau ada kosakata yang tidak dipahami, boleh sekali ya langsung menanyakan, biar tidak salah pengertian gitu. Bisa dipahami? Baik, Dari materi saya pada pertemuan kali ini, apakah yang ada yang ingin ditanyakan mengenai wisata yang ada di Indonesia? Sudah cukup jelas, Ibu. Sudah, ya. Cukup jelas ya, cukup jelas ya. Sudah, Ibu. Ya, Alis juga cukup jelas. Iya, Ibu, sudah cukup jelas. Baik. Kalau sudah jelas, nanti materinya akan saya share. Jadi nanti teman-teman bisa belajar mengenai kosakatanya. Mungkin ada kosakata yang belum dipahami, bisa ditanyakan. Dan ini saya berikan tugas ya. Jadi tugas ini nanti bisa dikumpulkan minggu depan, batas waktunya minggu depan ketika kita sudah ada pertemuan di minggu depannya lagi. Jadi teman-teman membuat video ke tempat wisata. Jadi teman-teman pergi ke tempat wisata yang ada di daerah kalian, atau tadi contohnya Alis ya yang ada di Jogja. Kalau sedang berada di Yogyakarta, ya Alis cukup pergi ke Malioboro mungkin yang paling dekat. Jadi Alis pergi ke sana, lalu menceritakan tempat wisata yang Alis kunjungi itu seperti apa. Contohnya kayak keindahannya itu seperti apa Alis menemukan apa aja yang ada di situ. Kayak kan banyak sekali ya, kayak ada angkringan, terus ada stasiun kereta. Nah, itu Alis bisa menceritakan dan membuat video. Begitupun dengan Angela ya, Angela juga bisa pergi ke beberapa tempat terdekat, ke taman-taman, boleh ke mall juga boleh, yang ada di Singapura. Singapura kan ini ya, ada patung apa itu singa yang ada airnya itu ya, mungkin Angela bisa pergi ke situ dan bisa membuat atau menceritakan keindahan yang ada di sekitar situ. Jadi biar nanti teman-teman yang lainnya juga tahu gitu. Nanti teman-teman bisa mengunggah atau mengupload videonya ke YouTube teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal mengirimkan linknya kepada saya di pertemuan yang akan datang gitu. Sebelum berganti tema, teman-teman mengumpulkan tugas yang ini. Nanti akan saya lihat dan akan saya beri penilaian. Jadi tugas kali ini sebenarnya cuma untuk mengukur sejauh mana kosakata yang kalian pahami dan kelancaran kalian berbicara atau berbicara menggunakan bahasa Indonesia maksud saya. Jadi biar saya tahu sejauh mana teman-teman bisa menyerap atau menerima pelajaran yang saya kasih pada pertemuan kali ini. Itu. Sudah jelas mengenai tugasnya? Baik, Ibu. Sudah jelas. Sudah tidak ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Ibu.
wisata-wisata yang ada di Indonesia. Jadi saya sudah memberikan beberapa contoh wisata yang sangat terkenal yang ada di Indonesia. Sebenarnya banyak sekali ya wisata yang ada di Indonesia yang sangat terkenal. Cuman tadi saya hanya memberikan sebagian. Saya kenalkan kepada kalian. Selebihnya kalian nanti bisa mencari sendiri gitu sambil belajar kosakata atau menemukan kalimat-kalimat atau kata-kata yang belum kalian pahami. Nanti bisa ditanyakan kepada saya. Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan mengakhiri kelas pada pertemuan malam kali ini. Tidak terasa ya, sudah hampir 1 jam kelas kita pada malam kali ini. Terima kasih banyak Alice dan Angel yang sudah bergabung di kelas pada malam kali ini. Halo Alice, Angel, terima kasih ya sudah bergabung. Ya, Terima terima kasih kasih kembali, juga. Bu. Baik, saya akhiri ya, saya tutup ya kelasnya. Kalau begitu, sampai jumpa dan ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih, Ibu. Ya, Baik, Ibu. sampai jumpa.